Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Mari dimulai aja, Ustaz Jaki. Nggak ada apa perlu dari Ustaz. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk ditampilkan videonya. Ini acara mau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah Zoomiyah KPP Padelan. Malam ini Jawa Barat kebagian giliran untuk mengisi pesantren Ramadan di KPP tahun ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Profesor Ahmad Dahlan. Saya akan bacakan sedikit CV-nya. Ahmad Dahlan lahir di Cirebon tanggal 4 bulan 2 tahun 68. SD di SD Muhammadiyah 1 Cirebon, kemudian di Padelan 3 tahun. Setahu saya masuk tahun 81 ini. Kemudian pindah ke Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Lalu setelah itu kuliah di Syariah IAIN Bandung, kemudian di Islamic Study UIP Selangor, kemudian ngambil ilmu hukum di Unbor. Unbor ini Universitas Borobudur ya, Jakarta. Karir di organisasi, beliau Ketua Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Terus hari ini sekarang menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Jawa Barat. Juga termasuk salah seorang pengurus DKM Al-Jabar di Bandung yang Masjid 1 Triliun itu. Terus juga pekerjaannya sebagai dosen, tugasnya wakil rektor 3 periode di IAI Cirebon ini, Institut Agama Islam Cirebon, dan hari ini rektor 2 periode. Ini periode kedua sebagai rektor masih di IAI Cirebon. Beliau juga sebagai pendiri pendiri IAI Cirebon, juga pendiri Stikes Cirebon, STF Muhammadiyah Cirebon. STF ini sekolah tinggi farmasi ya mungkin ya. Juga pendiri Akbid Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai komisaris utama di PT Ki-Hop Bandung. Buku yang terbaru ditulisnya yaitu Muhammadiyah Kabupaten Cirebon 10 tahun pertama di abad kedua. Ini sebuah sistem informasi manajemen keuangan terpadu Muhammadiyah. Itu sekilas singkat mengenai narasumber yang akan membersamai kita semua. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, di tengah-tengah kita hadir Pak Kiai Najib dan Ustaz Rajasa yang akan memberikan pengantar untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Pada Pak Kiai Najib, kami persilakan untuk memulai sambutan, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ustaz Rajasa. Terima kasih. Pada Pak Najib, kami persilakan. Ustaz Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tentu yang pertama syukur pada Allah yang sudah memberi kita kesempatan untuk bertemu malam ini walaupun bukan secara langsung tetapi lewat teknologi, dan terima kasih pada semua pihak yang sudah membuat acara ini terselenggara. Saya tadi sore itu WA Ustadz Salahuddin. Saya tanya Profesor Dahlan ini siapa? Jadi mohon maaf betul saya agak lupa. Setelah kelihatan wajahnya baru saya mulai agak ingat ini. Jadi mohon maaf Prof. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk mengisi acara ngaji bersama kita pada pertengahan Ramadan tahun ini. Jazakumullah hasanal jaza. Ini saya juga lihat hadir ini Ustadz Mudaris. Saya ingat dulu Ustadz Mudaris ini ngajar saya Aqaid kalau tidak salah ketika saya kelas 1. Jadi ada banyak juga teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan acara semacam ini terus bisa kita laksanakan sehingga bisa menjadi obat kangen ketika belum bisa ketemu secara langsung, dan jalinan silaturahmi akan terus bisa berjalan. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk terus melanjutkan langkah-langkah baik kita untuk terus bersama dalam bidang kita masing-masing, dan yang paling penting saling mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya. Oke, Najib. Selanjutnya pengantar biasa, pengantar dan juru kunci kita nih, Sada Jasa. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Najib Hamam, narasumber kita Profesor Ahmad Dahlan yang saya juga belum begitu kenal karena dulu di pesantren mungkin nggak sempat ketemu. Pak Ahmad Dahlan masuk, saya sudah kuliah di Jogja. Gitu. Beliau mengajar lagi 82, tapi mungkin nggak ketemu di kelas. Senang sekali malam ini ketemu dengan sesama alumni Pabelan, dan kita akan berbicara suatu yang sangat penting. Temanya adalah Ramadan dan respek. Satu tema yang berbeda dengan yang lalu, tetapi ada kaitannya. Jadi malam Ahad yang lalu kita berbicara tentang reptilian brain dan setan dalam bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita berbicara malaikat, bukan setan. Karena respek itu kan soal yang nilai yang sangat tinggi dalam agama Islam. Sementara kemarin kita bicara tentang hal yang harus kita hindari. Sekarang berbicara tentang yang harus kita bela dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang respek. Yang dalam bahasa pesantrennya mungkin ikram atau ikhtiram, gitu ya. Jadi satu nilai yang tinggi sekali, satu value yang harus selalu kita ingat dan kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk sikap dan perilaku, gitu ya. Jadi ikram
ikram misalnya kita temukan dalam hadis ikramud dhaif atau ikramud duyuf, itu kita harus menghargai, menghormati, respect pada tamu. Itu salah satunya. Tapi sesungguhnya banyak sekali hadis Al-Quran yang menuntut agar umat Islam itu saling menghargai, saling menghormati, sehingga punya sikap respect yang baik satu dengan yang lain. Dalam otak reptil tentu respect ini tidak masuk, ya, tidak bisa dilaksanakan karena dalam otak reptil itu yang ada adalah memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak berpikir orang lain. Sementara di dalam respect ini adalah nilai-nilai yang harus kita wujudkan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jadi interpersonal gitu ya. Nah, jadi sangat penting sekali tema malam ini karena kita ingat dulu di pesantren itu ada mahfudzat yang berbunyi aslul mahasini kulliha al-karom atau al-ikram atau al-ikhtiram. Jadi pangkal dari seluruh kebaikan itu adalah sikap respect itu. Tanpa ada respect maka akan terjadi ketidakharmonisan hubungan atau relasi antara satu dengan yang lain. Tapi selama masih ada sikap respect, maka kehidupan ini akan damai, akan harmonis dan salam, gitu ya, sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Nah, oleh karena itu kita bahagia sekali malam ini Profesor Ahmad Dahlan akan membahas soal respect ini untuk kita semua. Mari kita simak bersama dan bisa kita hubung-hubungkan dengan tema-tema yang lalu. Di mana letak ikhtiram ini di dalam struktur otak kita. Kalau ada reptilian brain tentu ada intellectual brain, ada spiritual brain yang dimana ikhtiram ini sudah tingkat tinggi, sudah pada tingkat spiritual yang bisa mengerti nilai, bisa membedakan baik buruk, bisa mengerti benar salah, manfaat dan tidak manfaat dan lain sebagainya. Jadi sudah tingkat kebijaksanaan yang tinggi gitu. Saya kira itu, terima kasih. Itu sekedar pengantar dari saya. Nuhun ajengan Ahmad Dahlan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jasa. Ini Kiai Najib sekarang mengingatkan kita memutar waktu ya. Tahun 83 kalau nggak salah. Profesor ini mewakili ABA untuk ikut LP Pramuka di Magelang. Ini memutar kembali memori, mengingatkan Kiai Najib siapa Profesor Ahmad Dahlan ini dulu masih bercelana pendek, mewakili ABA ikut LP di Magelang. Baik, kita sering mendengar ungkapan hormatilah orang yang berpuasa atau hormatilah bulan suci Ramadan. Apakah tadi disampaikan oleh Ustaz Jasa bahwa salah satu arti respect adalah hormat, menghormati, ikhtiram. Kita sering mendengar kata itu, hormatilah orang yang berpuasa. Apakah emang orang yang berpuasa ini gila hormat atau seperti apa gitu? Akan kita kupas tuntas nanti apa itu respect yang dimaksud oleh profesor kita dan bagaimana juga respect terhadap bulan suci Ramadan ini. Pada
Profesor Ahmad Dahlan kami persilakan untuk memulai paparannya. Mangga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Sahibul Fadil Bapak Kiai Haji Ahmad Najib Amin. Salam kenal Pak Yai. Saya saat itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zaki, aktif di Pramuka dan ikut LT4. Saya segrup ini dengan Pak Ustadz Mantep, kebetulan beliau muncul di Zoom kita ini. Kita ikut LT4 setelah juara 1 di LT3 Magelang. Aktivitas di pondok ini Pak Kiai yang saya hormati, Pak Kiai Rajasa, ya memberikan dasar hidup saya sampai hari ini. Seakan saya sungguh tercelup oleh pondok kita tercinta, Pondok Pesantren Pabelan ini. Saya harus masantren atau kuliah di Garut. Kebetulan orang tua adalah aktivis di Muhammadiyah dan saat itu menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah sepanjang 4 periode dan ditagih oleh Muhammadiyah Garut. Kenapa putranya atau dari Cirebon Terputus ya, Prof? Jaringannya. Ya, lagi dalam perjalanan nih, lagi di Meraan beliau. Ya, sambil menunggu menyambung kembali jaringannya. Ya. Oke, bisa ditampilkan kembali ya ini materinya. Jadi teman-teman Itu bisa di cicing, di cicing. Belum masuk lagi ya? belum. Terpental kayaknya. Ya. Nah, itu materi yang disampaikan. Bentar, saya coba hubungi lewat telepon. Ini dari Cici. Iya. Anu Cik, umpama bisa diperbesar lagi, Cik. Maju lagi sedikit. Pak Rajasa mungkin barangkali bisa mengupas apa yang dimaksud oleh Profesor, kira-kira seperti apa. Maju lagi sedikit, Cik. Dari materi yang ditampilkan ini. Sebelum kita
menunggu Hmm. masuk kembali. Beliau sedang dalam perjalanan, mungkin di jalannya ada reels foto atau apa gitu. Ada kendala teknis. Barangkali Sarja saya Untuk bisa ya. mengkaji atau dari materi yang disajikan ini seperti apa. Enggak usah dijasa untuk masih di mute, Sad. Suaranya Sad belum dibuka. Satria Jasa belum dibuka suaranya. Sambil menunggu masuk kembali. Oh ya. Makasih. Jadi respect itu tadi saya katakan sebagai aslul mahasini kulliha. Ya. Jadi pangkal dari seluruh kebaikan kehidupan manusia itu adalah sikap respect, saling menghargai orang lain. Selama orang itu masih bisa menghargai orang lain, maka dia juga akan dihargai oleh orang lain. Maka kemudian terjadilah sikap saling menghargai. Nah, saling menghargai itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada oknum yang tidak bisa menghargai orang lain, maka itu akan menjadi ganjalan dari kehidupan. Di situ nggak ada orang yang mau direndahkan, nggak ada orang yang mau dibully, nggak ada orang yang mau dianggap tidak ada. Semua ingin dihargai. Nah, anak-anak yang nakal, misalnya kalau di Jogja itu ada kelitih ya, ada kelitih yang luar biasa tingkat kenakalannya itu ya. Itu kenapa begitu? Karena dia tidak mendapatkan respect dari di mana-mana. Jadi ketika di keluarga orang tuanya sudah nggak lagi menganggap dia ya karena kesibukannya mungkin atau karena memang anak itu bandel lalu orang tuanya cuek gitu lah. Anak kalau dicuekin itu pasti akan sakit hatinya gitu ya. Lebih milih dipukul daripada dicuekin oleh orang tua. Sebentar, Oke. Okay. Udah masuk lagi, Pak. Masuk lagi, oke, silakan. Enggak, dilanjut, Prof. Suaranya belum keluar, Prof. Halo? Iya, terima kasih. Oh ya, siap. Baik. Saya kira saya lebih suka pondok Pak Yai. Mohon maaf. Intinya sih bahwa sampai saat ini tersibkohkan pada diri saya, pada jiwa saya. Saat mana saya juga mendapatkan pembelajaran yang banyak dan boleh saja mungkin disebut mewarnai di pondok saya yang dalam usia SMA ketika itu seperti membiasakan dan mengajak kepada para santri tempat saya pondok baru untuk beraktivitas dengan bahasa asing yang aktif, walaupun di sana sini saat itu masih banyak kekurangan, tetapi keberanian atau jiwa tidak takut salah untuk berbahasa aktif itu tumbuh pada diri saya dan itu poin positif barangkali yang sama-sama dirasakan oleh kita semua yang dari pondok pesantren Pabelan.
Al-Mukarramun rahimakumullah, saya menulis sedikit ini Ramadan dan respek, dan tentu makna respek itu sendiri sudah detail disampaikan oleh Pak Yai Harja. Saya maksud saya mencoba mengomentari ini adalah karena Muslim ketika bertemu dengan Ramadan maka lebih berkembang dan dominan perspektif fikih dan atau teologi yang ada dalam rangka menyambut Ramadan. Misalnya kita pun di spirit atau diberi dorongan untuk berpuasa Ramadan itu dengan diinformasikan bahwa ia adalah kewajiban. Sebut sajalah ini ranah hukum taklif dalam dimensi fikih. Dan kemudian dengan kata kewajiban itu, maka sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka menjadi dosa. Dan kita mungkin dalam usia tertentu memahami ini sebagai muatan-muatan khauf, takut berdosa, kemudian dilaksanakan kewajiban. Lalu kemudian juga disakis, misalnya bahwa Ramadan itu adalah rukun Islam. Kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, ya berarti kita nggak masuk pada rukun Islam. Artinya tidak Islami lah, begitu kira-kira. Kesemuanya ini, apakah perspektif fikih ataupun teologi, saya kira memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan faktanya bisa jadi umat Islam berRamadan itu karena dua perspektif ini. Dan saya kira kita coba melihat Ramadan itu dari perspektif lain, barangkali akan ini kita rasakan dengan kekuatan jiwa bahwa kita di Ramadan adalah orientasi kebutuhan kita. Kita coba misalnya melihat bahwa manusia itu sesungguhnya oleh Allah Subhanahu diperintahkan berpuasa Ramadan untuk saya adalah umat yang Muslim dan beriman, dimaksudkan supaya kita ini bertemu dengan ketakwaan dan intervensi atau kebijakan Allah ini kita menangkapnya sebagai rahman Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Apapun kita mungkin bertemu dengan dinamika kehidupan yang pada tataran nilai-nilai tertentu mungkin positif ataupun negatif, atau mungkin kita lebih dominan aspek positifnya, tapi kemudian oleh Allah dengan rahmatnya kita pun harus berada dalam dimensi Ramadan, yang di situ tentu pada masa awal atau pada tataran awal kita menangkapnya dengan kekuatan logika rasional akan fikih dan teologi, tetapi sesungguhnya kita bisa melihatnya lebih dari itu, seperti ketika didorong untuk menjadi orang yang bertakwa, lalu kita coba hubung-hubungkan kata takwa itu dengan berbagai macam ayat Al-Quran, dan kiranya mungkin coba kita tempatkan kata takwa itu dalam makna yang tertuang dalam Ali Imran 133 sampai 136. Ternyata kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mau bertakwa, di situ kita harus mampu membangun empati. Lalu kekuatan empati itu direpresentasikan dengan praktek bersama dalam bentuk memaklumi segala sesuatu dari proses interaksi kita dengan sesama dalam bentuk menahan katakanlah
amarah atau bahasa lain mungkin menahan segala sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan harapan. Lalu disusulkan lagi kita dinyatakan di situ supaya kita ini harus mampu atau memaklumi retorika, memaklumi akan segala sesuatu. Artinya memberi maaf. Dalam paham saya 3 aspek ini adalah seperti orientasi positif, bahwa kita harus mampu membangun satu dimensi yang 3 saya sebutkan. Lalu kemudian di bagian akhir ayat ini dinyatakan bahwa apabila kita berlaku zalim pada diri kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk tidak mengulangi lagi. Saya menangkapnya ini adalah introspeksi positif. Bila misalnya takwa itu yang dikehendaki oleh firman Allah dan Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada takwa itu kemudian kita selaraskan maknanya dengan apa yang tertuang dalam surat Ali Imran. Tentu surat ini setelah surat Al-Baqarah, maka secara ayat per ayat yang dalam konteks tafsir ini bisa dimaksudkan ya satu ba'du ba'don, ia bisa menjadi penjelas dari kata takwa dalam Al-Baqarah 183 ini. Kalau kita lihat kontennya juga kemudian ternyata begitu munasabah bila firman Allah Ali Imran 133 sampai 136 ini menjadi maksud daripada takwa dalam Al-Baqarah 183. Jamaah rahimakumullah, saudaraku sekalian, alumni Pondok Pesantren Pambelan yang kita cintai, saya melihat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam Ramadan untuk membangun diri sebagai yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bentuk dekatnya itu adalah orientasi positif pada kehidupan interaktif kita dengan manusia. Dari situlah kemudian saya melihat bahwa seakan-akan Ramadan itu justru tidak sekedar hanya menginformasikan sebagai suatu kegiatan keagamaan di mana pelaksanaannya adalah hukumnya wajib dan kemudian ia menjadi satu indikator muslimnya seorang kita, tetapi Ramadan menciptakan nilai yang mengarahkan kasih sayangnya pada kita untuk kita mewujudkan diri dekat dengan Allah itu dalam bentuk kita sadar dalam dimensi materi. Kita sadar bahwa kehidupan kita itu positif jika kita tidak melulu misalnya berkontemplasi, bercinta hanya dengan Allah, tapi tidak bisa mencintai sesama. Dalam pada itu kita coba lihat misalnya satu referensi tentang hidayah. Kita semua memahami bahwa Allah telah memberikan hidayah dalam referensi saya. Itu konon ada 5 hidayah. Hidayah itu yang pertama adalah hidayah ilham, hidayah hawas, hidayah akal, hidayah agama, dan hidayah taufik. Hidayah hawas misalnya, saya mungkin mencoba mempersingkat obrolan adalah kemampuan kita merespon sehingga kita mampu menyenangi sesuatu dalam bentuk respon terhadap sesuatu, atau mungkin kita tidak menyenangi sesuatu dalam respon kita terhadap sesuatu.
kita mampu menyenangi sesuatu atau kita membenci sesuatu. Itu adalah hidayah respon, dan respon kita ini konon kemampuan indrawi kita itu demikian terpengaruh oleh sisi-sisi di luar diri kita, karena indra itu objeknya adalah di luar diri kita. Maka kemudian secara logis bahwa daya hawas itu begitu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa kita berhasil, mungkin kita akan meresponnya dengan positif dalam bentuk misalnya berucap alhamdulillah. Itu karena memang lingkungan kita misalnya berada di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Kalau saja mungkin kita tidak di pondok pesantren dan kebetulan mungkin bukan lingkungan yang mayoritas masyarakatnya muslim, kita menyebutnya mungkin tidak dengan lafal atau lafal alhamdulillah atau asyik dan lain sebagainya. Dan ini indikasi bahwa hidayah hawas itu bergantung pada lingkungan di samping posisi atau potensi bawaan dimensi kolbu kita. Ramadan itu ternyata ketika dia dihadirkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali Imran 133 sampai dengan 136, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lama fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul 'amil. Sadaqallahul azim. Sekali ilmu yang saya lafalkan ini sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ya harus bisa mengilhami kita seperti yang dinyatakan oleh Ali Imran ini, sehingga berada di suatu wa ta'ala ketika disi berkehidupan kuat untuk berapresiasi kepada sesama, infak kapan saja, bagaimana saja bentuknya, dalam keadaan apapun keadaan materi kita. Lalu kemudian kita sangat mampu mengendalikan diri atas segala sesuatu yang tidak senada dengan harapan, lalu memberi maaf, dan kita menjadi agen yang selalu introspeksi. Maka saya melihatnya bahwa Ramadan ini demikian mulia. Saya kira Ramadan pada akhirnya harus diartikan oleh kita bahwa ia harus dipotret secara Ramadan sebagai subjek dan Ramadan sebagai objek. Ramadan itu sebagai sumber nilai dan sumber konsep. Segala sesuatu yang menjadi kehidupan kita ini haruslah berasas pada nilai-nilai yang terajarkan dalam bulan suci Ramadan, khususnya yang tertuang dari Ali Imran 133 sampai 136. Dan kemudian orientasi dari segala aktivitas Ramadan kita ini tentu adalah untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nuansa dekatnya itu adalah nuansa term takwa, yang lagi-lagi kalau berbicara takwa kembali kepada aspek-aspek indikator yang tertuang dalam Ali Imran 133, 136. Akhirnya saya melihat dan mengajak kita bersama untuk berdiskusi bahwa betapa Ramadan tidak melulu harus dilihat atau harus dipopulerkan dengan muatan-muatan fikih dan teologi. Justru kita akan perspektif kepada Ramadan tidak hanya oleh ranah fikih,
dan ranah teologi. Tapi kita coba terawang isi dari Ramadan itu dengan eksplorasi isi hati kita tentang makna takwa dengan terjemahan yang tertuang dari Ali Imran 133, 136 yang kemudian secara verifikatif bisa dibenarkan ketika kita coba lihat teori tentang hidayah yang 5 itu, khususnya tentang hidayah hawas, yang kalau kita memang punya potensi hidayah hawas, dan hawas itu bergantung pada lingkungan karena respon kita itu memang dominan dipengaruhi oleh lingkungan dan cara berpikir kita, maka kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Dan Ramadan itu bisa merepresentasikan kepada kita bahwa kita telah diajari oleh Allah membangun lingkungan positif, sehingga kemudian kita Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan mengakhiri Ramadan, Allah berfirman, kita ini harus menyempurnakan tidak kuantitatif. Kalau saja mungkin kita menerjemahkan Ramadan atau seperti mungkin kita akan memaknainya dengan makna kuantitatif. Tapi kalau kita coba terawang konten Ramadan ini untuk kita membangun perspektivitas kepada Ramadan dengan mengcover surat Ali Imran tersebut yang saya maksud, maka tentu tidak hanya kuantitatif untuk nilai data itu, tapi juga kualitatif. Dari situlah kemudian kita kata Allah kalau mampu berRamadan dengan dimensi kuantitatif dan kualitatif, maka dipandang sebagai yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Media syukur itu ternyata demikian tidak sederhana. Dia adalah kekuatan untuk menggembleng diri, supaya kita ini tergembleng dalam arti yang pertama, merendahkan diri dengan tak lain yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengagungan itu dengan proses berRamadan secara kuantitatif dan kualitatif, dan akan bertemulah kita dengan syukur. Kita terhitung sebagai yang bersyukur. Pak Kiai Raja barangkali itu dulu ini kan Awan Najib diangken ya di aku diajak kumpul-kumpul bersama Ustadz Zaki, dan sekaligus mohon maaf saya itu baru saja lewat Pondok Pabelan tapi tidak mampir karena memang harus mengejar waktu, ini harus sampai di Cirebon jam 10:30 lah begitu, jadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Padahal kalau lewat tuh menangis begitu ya. Saya pernah waktu pulang itu Pak sendirian kelas 2 di Pondok Pabelan itu nyetop bus yang ke arah Semarang untuk ke Cirebon. Bus itu nggak ada yang berhenti karena saya anak kecil mungkin jadi nggak percaya, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat. Mau pulang nak, masyarakat itu tahu kita anak pondok dari pondok sambil manggil-manggil santri. Akhirnya itu nunjuk, kemudian turun, kemudian ya dinaikin, dan saat itu kalau nggak salah saya bayar, tapi karena lihat santri nggak diterima ini bayarnya. Terima kasih, saya kira sementara begitu Ustaz Zaki. Saya kembalikan dahulu, mohon maaf Ustaz Zaki. Terima kasih Prof. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Gipani. Semoga masih bisa tersambung terus ya, sekalipun jaringan agak terputus-putus, tapi ini ada yang menanggapi dari teman-teman alumni semua. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa satu persatu karena kehadiran kita pada malam hari ini ada 32 partisipan, ada
32 orang ya. Tadi disampaikan dengan jelas bahwa dari ayat Al-Baqarah tentang Ramadan ini berujung la'alakum tatakun. La'alakum tatakun itu takwa itu diejawantahkan lewat Al-Imran ayat 133 136 tadi. Mana alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i dan seterusnya. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Dahlan tadi, di layar kita terlihat ada running text ini, itu ada running text untuk menyalurkan sodako, zakat, infak, sedekah melalui Rajis IKPP, karena hari ini kita sudah berbentuk Rajis IKPP, cuma memang belum ada rekening khusus Rajis IKPP-nya. Nah, untuk mengejawantahkan takwa kita, mungkin ada infak fisarroi wadoroi itu bisa dilakukan lewat Rajis IKPP. Selanjutnya barangkali sebelum kita menanggapi ke yang lain, mungkin dari Kiai Najib dan Pak Ustadz Rajasa menanggapi terlebih dahulu sebelum yang lain. Bisa lewat raise hand atau langsung ke narasumber kita. Enggak, pakai Najib dulu mungkin sebelum Ustadz Rajasa. Pertanyaan saya mungkin justru pada pernyataan terakhir Profesor tadi, berapa tahun sudah tidak masuk ke Pabelan ini. Jadi semoga dalam waktu dekat bisa segera sampai ke Pabelan lagi. Sudah 3 kali lagi ketemu dengan Pak Yai Mustafa waktu itu 2 tahun lalu. Kemudian berfoto sendiri jam 12 malam, tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian sholat di situ bersama keluarga. Ya sudah 3 kali ya, hanya hitungan 1 tahun, 2 tahun gitu. Hanya belum ketemu dengan Pak Yai Najib. Sangat bagus nanti kalau bisa ketemu dengan anak-anak untuk nyetrum semangat mereka. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Raj, barangkali bisa menanggapi sebelum yang lain. Kayak Ustadz Cecep Suheli. Enggak, Ustadz Cecep biasanya suka ya out of box pemikiran pikirannya. Ustadz Cecep barangkali menanggapi, silakan langsung saja. Terlambat datang, jadi tidak bisa mengikuti dari awal. Nyimak dulu aja deh, nyimak dulu. Itu saya pulang tafsir hadis etama Sian Adina. Kayak Aris barangkali atau siapa, mangga silakan. Kita ada tadi 32, sekarang 13 orang yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Mangga yang lain bisa resen atau bisa, mumpung Profesor masih bersama kita dan koneksinya lagi bagus nih. Tadi sempat terputus. Mau ngenalin diri saja, Kang Jaki. Yap. Oh, Pak Sukinar, silakan Pak Sukinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dahlan. Waalaikumsalam. Saya orang Cirebon, tapi saya Cirebon bagian timur, di mana? Di Gebang, ya, Kecamatan Gebang, desanya Lakasari. Ya, saya alumni Pabelan tahun 92, sekarang ngajar di UIN Wali Songo. Saya, ya. Juga sama-sama saya aktif di PWM juga di sini, di PWM Jawa Tengah. Insya Allah nanti saya ke Cirebon pernah sekali ngisi seminar. Ya, saya di bidang gender, ya, dengan Ibu Wardah Nuroniyah dulu sama Pak Saiful Bahri kalau tidak salah. Ibu Wardah katanya sudah pindah ke Jakarta. Jadi insya Allah nanti kalau ke Cirebon ya
saya nanti bisa insya Allah nanti banyak beberapa teman termasuk Pak Didin Nurul Rosidin itu teman saya yang di mana di pesantren Al Mutawali itu. Oh iya. Ya, itu aja Oh, Pak iya. Prof Dahlan, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Tanggapannya, Ustaz Zukinar. Tanggapannya mengenai tadi yang dipaparkan. Ya, belum ada tanggapan dulu Kang Jaki, saya mau kenalan saja. Saja. Terima kasih. Jadi ceritanya begini, profesornya pas saya juga kan sampai kelas 3 di Fabilan. Saya masuk ke Arkom, ketemu lagi di Arkom sama profesor ini. Silakan. Atau mungkin langsung Pak Rajasa menanggapi yang barusan disampaikan oleh Profesor. Silakan Ustaz Raj. Itu belum di mute-nya masih. Di unmute. Iya. Jadi afina ninas kaliminal ghaidho yungfikuna fisara wadara itu adalah kalau dalam perspektif respect itu adalah bentuk dari sikap respect kita terhadap orang lain semua. Jadi kalau ketika kita memaafkan orang, itu kan artinya kita menghargai orang itu. Bahwa kesalahan itu dihapus dan kemudian kita menganggap orang itu tidak ada lagi kesalahannya dan kita hargai. Dan itu kan sikap respect. Kemudian menahan amarah pada orang lain. Itu juga melahirkan sikap respect. Orang yang marah itu adalah orang yang kehilangan sikap respectnya pasti. Karena dia emosi lalu kemudian melampiaskan kemarahannya dengan bahkan menyakiti orang lain. Nah, sikap respect itu kan sikap yang tidak menyakiti tetapi justru memuliakan, menghargai dan gitu. Jadi ketika amarah itu bisa kita tahan, maka sikap menghargai orang lain itu tetap ada pada diri kita. Demikian juga yungfikun, memberi pada orang lain itu kan juga respect kita terhadap orang lain yang kekurangan kan gitu. Jadi saya setujulah pokoknya dengan apa yang disampaikan Prof tadi bahwa indikator dari sikap respect itu ada dalam surat Al Imran tadi gitu. Ya, itu tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Yai. Bu Nyai, Nova barangkali suka ini biasanya suka kritis nih, kemarin juga. Mohon tanggapannya, Bu Nyai Nova. Izin nyimak aja dulu. Salam kenal, Prof. Pak Jaki, saya ini. Ya, silakan. Prof Dahlan ini saya sudah jadi profesor nih. Murid saya udah hampir profesor sekarang. Prof Dahlan dalam hal petrol kali. Malam. Prof Dahlan, Imran 134 itu kan munasabah ayatnya dengan riba, kan? Sebelumnya kan tentang riba. Jadi gencar-gencarnya Allah yang riba, lalu segeralah kalian menuju magfirah, kira-kira begitu kalau dalam munasabahnya. Tapi ini dilompatkan ke Ramadan ini betul-betul tingkat profesor nih pemikirannya hebat nih. Terus saya ingin nanya begini, Prof. Kenapa sih di ujung pahala yang paling tinggi selalu magfirah? Ya, misalkan hampir semua ini juga sama, lahum magfirah kan, selalu magfirah. Misalkan Lailatul Qadar yang dinanti oleh banyak orang sampai itikaf bermalam-malam, ujungnya adalah magfirah juga.
doanya juga doa minta ampun gitu. Ataupun tahajud bermalam-malam dengan berrakaat-rakaat, ujungnya adalah faghfir li dzunuba, selalu begitu. Kenapa sih nggak ada yang lebih istimewa daripada itu, kira-kira begitu? Ada yang bisa ini nggak istilah, Prof? Enggak. Ya, langsung aja, Bro. Yang pertama, saya kira mungkin tafsir bil maksur itu di antaranya ayat diterangkan dengan ayat setelahnya, atau ayat, saya kira paradigmanya kan begitu. Kalau munasabah itu sesungguhnya kreativitas mengkaitkan. Di samping memang itu pada akhirnya eksplorasi menghubungkan, dan muatannya adalah muatan yang terindikasi secara perspektif kemudian itu menjadi relatif, tapi itu adalah tradisi ilmiah tafsir. Dan kalau saja hasilnya itu justru memberikan manfaat, melahirkan kreativitas pembangunan nilai yang lebih positif dari apa yang berkembang. Ramadan itu hanya sebuah kewajiban belaka misalnya, tidak lebih dari itu, maka menurut saya kreativitas membangun pemahaman dengan mengejawantakan pemahaman agama secara munasabatul ayat bil ayat dengan seperti yang saya maksudkan tadi, tidaklah terhitung yang buruk, begitu saya kira. Jadi kalau dari paradigma munasabah itu justru dalam bacaan saya itu menghubungkan ayat dengan ayat. Bisa jadi ayatnya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh tafsir bil maksur ayat dengan ayat sesudahnya, tapi ayat yang di awal dengan yang paling akhir, ayat yang paling akhir dengan yang di awal, dan itulah kemudian disebut sebagai ijazul Quran. Ya, antum a'lamu bi umuri tafsir ya Syekh Cecep. Kemudian yang kedua, kenapa ujung-ujungnya Mbak Firwana? Saya kira mungkin saya juga perlu berspekulasi menjawab bahwa konotasi Magfirah itu adalah memang pada awalnya memang kita diajari tentang nilai, bahwa kehidupan kita yang akliyah itu kita mungkin bersombong ria dengan kemampuan berpikir, lalu kemudian dengan totalitas kita menggunakan produk pikir kita, begitu kita pada akhirnya kan bertemu dengan hidayah din, hidayah taufik. Allah tunjukkan dengan wahyunya bahwa sesungguhnya produk pikir kamu itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita punya kesadaran beragama, dan kita ketika punya hidayah beragama, kita membenarkan utama dari akal pikiran kita. Disitulah kemudian merta ketika kita otomatis masuk dalam dimensi hidayah agama, kita ini bertemu dengan keyakinan kesalahan, dan Allah gembirakan dengan memberikan firah. Kira-kira begitu spekulasi jawabannya Pak. Jadi ulang hurian kolot atau Barik emang. Ini Pak Kiai ngodain saya Pak Cecep soal ini, ngodain Pak Kiai aja. Ya. Mungkin begitu Pak. Monggo silakan yang lainnya. Mbak Vita Jogja nih. Ada pengen baru mungkin. Silakan. Mbak Vita Fitria. Ya, saya nyimak aja. Aduh, nyimak semua nih. Zaki. Siap. Mangga. Boleh saya sedikit. Mangga silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Saya agak lupa ini Ustaz. Nama dalan ini sama sekali betul lupa. Saya minta maaf betul. Jadi saya masuk 75, 76.
Masih selesai bareng. 83. Masih Ya, bareng. masih Ah, bareng ya. masih. Ya, berarti lupa betul ya. 81 masih. Oh, ya. Sama-sama Iya, Mahfud berarti ya. 81. Ketika lihat surat 3 ayat 133 sampai 136 itu yang saya senang banget itu ayat yang mengatakan bahwa ketika fa'alu fahisyatan au dzalamu anfusahum itu walam yusiru ala ma fa'alu gitu. Itu Allah nampak kemanusiaannya, manusia itu dimanusiakan betul gitu. Walam yusiru bukan walam yurad didu gitu. Jadi kan orang biasanya kalau ditanya syaratnya minta ampun itu jangan diulangi. Loh, Tuhan tidak bicara begitu. Tuhan bicaranya lam yusiru, Ya, jangan diteruskan kan gitu. Artinya kalau ya, nginjak kaki orang itu ketika minta maaf ya harus ditarik kakinya. iya. Nah, kalau masalah mengulang lagi ya minta maaf lagi. Itu yang menarik menurut saya gitu. Itu sedikit aja Ustaz. Enggak, Oh iya, silakan. jadi yang pertama saya mungkin tidak buka referensi kenapa latar Allah menggunakan kata yusiru bukan yuridu. Tapi kalau kita coba lihat secara teoretik tentang bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam paham Imam Qurafi misalnya bahwa Allah itu disebut sebagai mustamilul lughah. Allah itu pengguna bahasa, bukan wati'ul lughah, juga bukan hamilul lughah. Mungkin kalau Allah itu mustamilul lughah dalam konsep Imam Qurafi, memang masyarakat menggunakan istilah itu. Kita menyangkut masalah kesalahan yang harus dikendalikan atau ketika kesalahan itu dibangun kesadaran oleh kita dan meminta maaf, maka bentuk maaf yang paling pas itu diistilahi adalah dengan yusiru. Adapun apa-apa yang di luar daripada penggunaan bahasa oleh Allah atas bahasa yang digunakan oleh masyarakat saat itu, wallahu a'lam bishawab Ustaz. Mungkin bisa didekati oleh kajian balago dan lain sebagainya. Saya pikir kita juga belum buka lisanul Arab itu kenapa setelah yusiru kemudian dikaitkan dengan ala dan lain sebagainya. Mungkin juga perlu kita lihat bersama. Tetapi sementara itu saya masih memandang bahwa istilah ini bisa jadi memang digunakan oleh Allah. Karena memang masyarakat dalam konteks seperti ini menggunakan istilah tersebut. Begitu. Iya. Baik, sebelum ke yang lain, mungkin kita batasi waktunya ya. Sekarang pukul 22.17 di HP saya, jadi kita sepakati sampai jam 22.30 saja. Ada waktu sekitar 13 menit lagi. Barangkali ada yang masih penasaran atau bernostalgia dengan profesor kita nih. Pak Mantep masih ada nggak Pak Mas Mantep ya? Pak Mantep kemarin maksa saya, mana katanya. Malah minta nomor teleponnya, saya kasih. Sekarang kok menengai. Pak Mantep, Pak Dadang, Dadan. Heli, Itu Pak Dadan. Heli. Itu Dadan Sukawumi ya, Pak? Mohon. Teman pramukanya tuh. Mohon. Pak Nur Kholis. Oh iya, di sini ada Tamu Daris. Tamu Daris, mau tanggapannya Ustaz? Tamu Daris, mohon tanggapannya. Silakan. Tamu Daris masih bersama kita. Saya mohon tanggapan dari Tamu Daris. Man mudaris suka, mudaris. Mas Dahlan dulu ketemu saya nggak ya? Ketemu Pak Yai. Pak. Ketemu. Pak Mudaris wajahnya.
temu Iyalah. lah Sal 81 dia. Beliau tuh 81. Pak Ustaz Mudaris Pak masih bersama kita, Pak barangkali Faisal bisa. ngajar saya kan ya? Enggak Ngajar lah. enggak, saya kan 80 angkatan Jaki, angkatan mantap juga. Faisal Saya nggak bisa diajar ngajar. oleh Pak Ustadz Faisal Angkatan waktu itu Cecep. sama Ustadz Humedi. Faisal nggak bisa ngajar lah. Oh iya, berarti Ustaz Mudaris masih bersama kita. Saya mohon Ustaz Mudaris untuk memberikan tanggapannya terkait materi yang barusan disampaikan. Ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Sudah bagus itu, dengaran aja deh saya. Ya. Monggo Ustaz Mudaris. Saya cukup aja menyaring masukannya aja. Saya dengarkan aja. Oke. Ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin menanggapi atau memberikan komentar. Tambahan dikit. Ya, sebelumnya saya akan sampaikan waktu untuk Ustaz Jasa untuk mengambil istimbat dari apa yang disampaikan oleh Profesor tadi. Ustadz, mohon itu belum di-unmute. Maka kalau memang tidak ada lagi, saya berikan Ustaz Jasa untuk menyampaikan istimbatnya. Oke, terima kasih. Bukan istimbat ya, tapi sekedar tambahan gitu mengenai respect gitu ya. Jadi orang tidak bisa respect kepada yang lain kalau jalan pikiran dia selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Ya. Itu satu. Respect itu akan muncul ketika ada kesadaran pada diri orang itu bahwa setiap orang itu adalah istimewa. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada juga la tahtakir mandunaka walikul syai'in maziyah. Nah, yang kita lihat pada orang lain itu adalah maziyahnya, jangan kekurangannya. Karena itu saya sering tanya kepada mahasiswa saya, kalau gelas itu ada air separuh, apa pikiran? Gelas itu isi separuh atau kosong separuh? Nah, banyak yang menilai gelas itu adalah masih kosong separuh. Nah, orang yang jalan pikirannya melihat gelas itu masih kosong separuh, itulah orang-orang yang masih perlu latihan berpuasa lebih baik lagi agar memiliki sikap respect terhadap kelebihan yang sudah ada. Mestinya dia berpikir gelas itu adalah isi separuh, bukan kosong separuh. Nah, ini sebagai satu ibroh bahwa melihat orang itu jangan kekurangannya saja, gitu ya. Tetapi cobalah dilihat kelebihannya sehingga kelebihan itu bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan bersama. Gitu. Itulah respect itu akan muncul dengan sendirinya pada diri kita. Saya kira itu Pak Zaki tambahan saya mengenai respect. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah menggenapi materi yang disampaikan. Sebelum ditutup, Prof mohon untuk ada closing statement sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Silakan. Atau kalau masih ada yang penasaran sebelum Prof tidak ada hubungannya closing statement-nya. Ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan menyangkut pembicaraan. Paling harapan silaturahim tidak terputus. Mohon bisa dimaklumi, terutama saya seperti halnya mungkin yang lain, tetapi memang kalau dibandingkan dengan
Ustadz Zaki jauh, beliau kuat dalam silaturahmi. Kalau saya tuh mungkin tidak kuat dalam silaturahmi karena satu dan lain hal. Saya kebetulan Pak Yai Al-Mukarram juga Pak Yai Raharja punya hobi melukis. Pak Jasa. Saya tuh suka, ya Pak Jasa. Jadi melukis itu kadang-kadang membuang waktu yang sangat banyak begitu. Ya sekarang sudah mengurangi lah, mudah-mudahan bisa bersilaturahim, itu aja Pak. Luar biasa. Ya. Saya bisa khot itu dari Pabelan, saya belajar dari Ustaz Ali Akbar, walaupun beliau nggak kenal saya, tapi saya mengenal beliau dan dengan Pak Effendi. Ya, Pak Effendi guru khot juga. Saya nggak, ya saya hanya bisa meniru dan belum pernah komunikasi dengan beliau. Tapi sesungguhnya saya mengikuti beliau cara menulis sebagainya dan belajar di pondok itu ternyata membuat respect pada saya karena Ustadz saat itu Ustadz-ustadznya ini baik-baik semua dan tulisannya bagus semua Kak. Jadi saya juga mengajari kepada teman-teman kamu jadi guru yang baik itu kitanya tampil baik sampai tulisan pun harus baik, pakaian pun dan lain sebagainya. Saya kenal dasi dan lain sebagainya di Pabelan, tidak di mana-mana. Mengenal sepatu resmi, baju resmi itu justru di pondok pesantren Pabelan. Nah itu barangkali Pak. Itu saja closingnya Pak Ustadz. Ya. Zaki. Terima kasih Profesor Ahmad Dahlan yang sudah membersamai kita semua. Kak Solah barangkali langsung itu bersama doa oleh Kak Solah aja langsung pimpinan Gintungan. Langsung tutup doa. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul kita bukan hanya menjadi pribadi yang takwa, tapi juga pribadi yang di Al-Baqarah ayat 185 la'allakum tashkurun, kemudian menjadi pribadi yang ketiga di ayat 186 Allah mengatakan kepada Rasulullah la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan ini semua kita capai pada Ramadan ini. Kemudian yang lebih perlu lagi bahwa kita mampu untuk merasakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dahlan, demikian juga yang disampaikan oleh Ustadz Najib dan Ustadz Rajasa. Saya kira itu. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan ihdinas shiratal mustaqim yang kita minta kepada Allah, betul-betul kita akan melewati sirat di mana Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, kita mendapatkan bisa bertemu dengan orang-orang yang mun'am dan kita nantinya akan menjadi orang yang mun'am seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Fatihah yang harus kita baca itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili Mas Jularso sebagai Ketua IKPP. Mas Jularso meminta maaf karena ada tamu sehingga tidak bisa memberikan sambutan. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke Ustadz Zaki lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh berkah dan perpisahan setelahnya menjadi perusahaan yang penuh dengan maghfirah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Joseph, maghfirah adalah bonus tertinggi dari Allah. Semoga kita dapatkan itu semua. Terima kasih kepada yang kami hormat Kiai Najib, juga Ustaz Rajasa dan yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita akhiri pertemuan pada pesantren Ramadan IKPP malam hari ini dengan membacakan tasbih akhir majelis. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu Waalaikumsalam. di pesantren yang tanggal 9. Sekedar mengingatkan tanggal 9 ini bagian dari IKPP Jakarta. Dan juga mohon diingatkan kembali kepada para hadirin yang hadir di majelis Zoomia ini, zakat fitrah bisa di tempat masing-masing. Tapi zakat mal untuk tahun ini mohon disalurkan ke Majelis IKPP agar ada yang bisa disalurkan ke yang lain. Tentunya untuk alumni juga. Dari alumni untuk alumni. Sekali lagi saya mengimbau kepada semua teman-teman, semua alumni agar itu running text yang di bawah tidak hanya dibaca tapi dicatat nomor rekeningnya dan diisi rekeningnya. Terima kasih. Betul. Oke. Ya, pertemuan sudah ditutup. Yang ada kepentingan yang lain bisa meninggalkan tempat ini. Terima kasih kepada Profesor Ahmad Dahlan yang telah menyempatkan. Terima kasih Pak Ahmad Dahlan. Hadir bersama kita. Mudah-mudahan sempat ketemu nanti. Amin. Insyaallah. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih semuanya. Sama-sama ya. Itu konsul Skandar. Konsul Skandar. Tuh, Cirebon. Kalau sama masuknya kayaknya nggak ketemu antum. Enggak.